Yo, hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video. Jadi kedepannya gue bakal bikin video tentang Working Holiday Visa Series, yang dimana gue bakal ngejelasin tentang hal paling basic dari SDWF itu apa, Working Holiday Visa itu apa, gimana cara dapetinnya, sampai informasi-informasi yang bisa bikin kalian survive di Australia. Cuman dari informasi gue udah cukup. Nah guys, di video pertama ini gue bakal ngejelasin tentang apa itu namanya SDWF. Nah tapi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya guys. Hai, kenalin, nama gue Arus. Yes, lu nggak salah denger, nama gue emang Arus, ARUS. Gue mau cerita sedikit tentang background gue. Gue itu dulunya seorang karyawan biasa aja, yang dimana gue mulai karir gue dari level yang paling bawah sebagai karyawan probation, yang dimana sampai 3 bulan gue jadi karyawan probation, gue bisa jadi karyawan tetap. Dan karena anugerahnya Tuhan dan bos gue yang baik, gue bisa naik jabatan 1 kali. Nah, gue kerja di Indonesia itu sudah hampir 3 tahun, dan kebetulan latar belakang pendidikan gue itu adalah sarjana teknik elektro. Nah, kebetulan gue kerja di salah satu pabrik kertas yang cukup terkenal di Jawa Barat, dan gue kerja hampir 3 tahun di situ. Yang menjadi salah satu trigger gue buat pergi kerja ke luar negeri adalah ketika gue merasa gaji yang gue dapetin tiap bulan itu nggak dapat mencukupi kebutuhan gue di masa depan. Sekedar kayak perihal kebutuhan nyiapin biaya nikah, nyiapin biaya rumah, atau ngumpulin 1 miliar pertama aja, gue nggak ngerasa itu gue bisa achieve. Dan saat itu gue punya temen, yang salah satu temen gue ini adalah merupakan teman pertama gue waktu gue pertama masuk kerja di pabrik ini. Nah, dia tuh pernah cerita ke gue kalau dulu tuh dia sempat dapat panggilan kerja ke Jepang. Gue yang saat itu merasa kita kan cuma level karyawan pabrik biasa, gue merasa itu hal yang mustahil. Gue menganggap apa yang dia bilang itu cuma sekedar keinginannya dia aja gitu. Itu mustahil menurut gue. Dan singkat cerita, dia tuh kerja bareng gue sampai di tahun kedua dia resign duluan. Dan tahu alasan resignnya kenapa? Yes, karena dia berhasil berangkat kerja ke Jepang, boy. Nah, dan saat itu yang waktu gue masih menganggap hal itu mustahil, gue berasa langsung kayak ditampar, bro. Kayak semacam pembuktian, ya bukan pembuktian ke gue juga sih, itu emang kayak rezekinya dia aja bisa berangkat ke Jepang. Tapi itu salah satu yang menampar gue, kayak bisa loh berangkat kerja ke luar negeri walaupun kita orang biasa gitu. Nah, di saat itulah gue juga jadi pengen kerja ke luar negeri. Jadi sehabis gue tahu dia resign, gue pulang ke rumah dan gue coba cari-cari informasi tentang gimana cara kerja ke luar negeri, terus kayak gaji di negara mana yang paling besar untuk sekedar level entry, kayak level awal-awal kita kerja. Nah, dari list negara yang gue cari, Australia, nama negara Australia itu ada di urutan kedua apa ketiga kalau nggak salah sebagai negara yang punya gaji UMR paling tinggi di dunia. Dan semenjak itu gue coba di research lagi, makin dalam, makin cari tahu, dan ternyata makin banyak informasi. Ternyata banyak loh orang Indonesia yang bisa kerja ke Australia dengan visa yang namanya Working Holiday. Gue saat itu masih inget banget nemu video di YouTube yang thumbnailnya dapat 50 juta dalam 1 bulan kerja di Australia. Ya abis lihat judul 50 juta dalam 1 bulan, ya makin semangat dong ya guys ya. Gimana coba? Kayak gue pengen tahu kerja apa sih supaya bisa dapat 50 juta sebulan di Aussie. Dan ternyata di videonya cuma petik gue doang dapat 50 juta, siapa yang nggak mau kan guys? Kayak saat itu gue jadinya coba cari-cari lagi video YouTube, gue tontonin satu-satu. Ternyata banyak yang sharing, ada yang kerja di cotton tuh kayak kapas, kayak ladang kapas gitu. Terus di situ dia bisa dapetin 10.000 dalam 1 bulan, yang dimana 100 juta per bulan. Wow, kayak makin cari semangat lagi gue. Kayak banyak referensi video yang bilang kalau mereka kerja di cafe, jadi cleaner dan segala macam. Itu tuh salah satu opsi kerjaan yang menurut gue kayak ini kerjaan yang kalau pulang ke rumah kayaknya nggak stres. Kayak kerja dia udah aja di tempat kerja, nggak ada PR yang harus kita siapin buat besok atau next meeting kayak kerjaan pabrik yang gue jalanin gitu. Waktu gue masih jadi karyawan pabrik di Indonesia tuh gue jujur guys agak emang cukup stres sih, karena gue tuh nyiapin presentasi yang dimana presentasi gue bakal dipakai buat di show di depan direktur. Jadi gue punya beban tersendiri buat nyiapin presentasi yang benar, dan itu dilakukan setiap 2 minggu atau bahkan seminggu sekali gitu. Kayak ya stres lah, kalian yang jadi karyawan di Indonesia juga punya tekanan masing-masing dan tahu stresnya kayak apa. Nggak nyaman kalau tiap pulang masih harus mikirin kerjaan, walaupun kayak udah pulang tapi masih diteleponin bos, kayak ya you know lah gitu. Nah, di saat itu di momen yang merasa kayak oh ini kayaknya jalan keluar gue nih buat keluar dari semua keresahan yang gue rasain. Setelah itu gue makin cari tahu dan ketemulah syarat pertama buat dapetin kerja ke Australia adalah dengan visa Working Holiday. Dan dimana buat dapetin Working Holiday visa ini kita harus dapetin yang namanya surat dukungan dari pemerintahan Indonesia.
saat itu tuh masih tahun 2022 lah, dan itu masih habis COVID. Jadi gue tuh merupakan salah satu orang Indonesia yang dapat kuota WHV setelah COVID pertama, yaitu batch satunya kalau nggak salah di Juni 2022. Nah, jadi surat dukungan ini sebelum 2022 itu disebutnya SRPI. Nah, di 2022 itu sudah diganti namanya jadi SDWHV, yang dimana jadi surat dukungan untuk visa working holiday. Nah guys, jadi SDWHV itu emang salah satu step pertama yang harus kita dapetin dulu. SDWHV ini tuh dokumen guys, jadi dokumen yang dikeluarin sama imigrasinya Indonesia supaya kita bisa apply yang namanya visa working holiday itu. Nah, dapetin SDWHV ini gimana? Nah, SDWHV ini bakal dibuka sama Ditjen Imigrasi setahun sekali biasanya. Biasanya dalam bentuk gelombang sih, 1-3 lah. 3 kali dalam setahun tuh jarang, biasanya 1 atau 2 kali aja dalam setahun, dan itu tanggal pastinya nggak ada, itu semua random kesiapannya Ditjen Imigrasinya kita aja. Itu kalian harus pantau sendiri, harus follow Instagramnya Ditjen Imigrasi. Biasanya mereka bakal suka ngasih kode-kode atau kayak ini sebentar lagi ada pembukaan, jadi kita harus sudah siapin syarat-syarat dan dokumen yang kita harus perluin supaya bisa dapetin SDWHV ini. Nah, untuk syarat dan dokumen apa aja yang harus disiapin supaya kita bisa dapetin dokumen SDWHV ini, itu kalian bisa lihat aja langsung di Instagramnya Ditjen Imigrasi, atau kalian bisa lihat di sini nih, gua tampilin di sini. Tapi yang paling pasti itu adalah dimana syarat umur. Jadi rentang umurnya itu cuma dari 18 sampai 30 tahun aja guys yang bisa ikutan. Kedua adalah jenjang pendidikan. Nah, minimal itu setara D3. Jadi kalau kalian masih SMA, maaf banget kalian masih belum bisa ikutan. Jadi minimum itu D3, atau kalian yang lagi ngambil S1 itu udah beres tahun kedua, yang berarti kalian sedang berada di semester 5. Nah, sehabis itu kalian harus punya satu dokumen lagi yang paling penting. Kalau nggak salah itu adalah dokumen surat kepemilikan dana, yang dimana kalian harus punya dana sekitar setara dengan 5.000 Australian dollar. 5.000 Australian dollar itu kurang lebih 50 juta di bank. Jadi kalian itu bisa ngurusinnya ke bank, minta kayak keterangan surat kepemilikan dana, nanti bakal bank yang keluarin buat kalian. Nah, ada juga yang namanya hasil tes kemampuan bahasa Inggris, yang biasanya orang-orang ikutnya tes IELTS guys. Jadi minimum skornya tuh kalian harus bisa dapetin 4,5. 4,5 tuh nggak susah sih guys sebenarnya menurut gua. Itu dimana kalian semuanya dari 4 komponen kayak reading, listening, speaking, sama writing, itu minimum kalian harus bisa 4,5. Karena gimana coba kalian kerja di Australia kalau nggak bisa bahasa Inggris? Itu merupakan salah satu standar yang dikasih dari Ditjen Imigrasi di Indonesia. Nah, jadi gitu ya guys. Oke, kalau kalian udah bisa siapin semua prasyarat dan dokumennya, ya udah kalian tinggal tungguin aja kapan tanggal warnya yang dibuka sama Ditjen Imigrasi. Kalian pantengin aja terus Instagramnya Ditjen Imigrasi. Kalau bisa turn on buat di postingannya, biar kalian tahu apa aja di post sama imigrasi di Indonesia. Sebenarnya gue udah rangkumin semua informasi ini, semua panduan segala macamnya dalam bentuk ebook. Gue cantumin linknya di description, kalian bisa klik aja di situ. Itu semua gratis gue kasih buat kalian. Semoga sangat membantu. Apa yang gue bikin bisa, ya siapa tahu mengubah hidup kalian, bisa kerja di Australia. Oke, see you in next video maybe guys. Bye bye.